perkara ini sudah tidak seksi. Nggak perlu digadang-gadangkan. P21 itu sudah lama. Apa yang pertama Ibu sampaikan ketika dengar itu? Saya menjerit histeris. Loh, Pak, akhirnya P21 gitu. P21 itu pasti ada 1000%. Itu kan harusnya mereka benah diri gitu. Cepat-cepat supaya jangan tambah dalam gitu. Jangan gali lubang terus gitu. Efek jerahnya di mana gitu. Kalau Rolls Royce itu nggak apa-apa. Ini kalau Roy begini pakai panci lagi kan. Jadi kan gitu. Jadi kita dihinanya caleg gagal. Yang hina itu menteri panci ditahan lagi. Oke pemirsa, di depan saya lagi sekarang itu ada ibunda kita tercinta, Elida Neti. Beliau ini saking bahagianya sampai hari ini roadshow-nya gak berhenti. Baru mendarat dari Riau, kemarin pulang Idul Adha kan? Ya. Ya, yang kasih makan ini ya. Ya. Kasih Iya, makan kan? burung. Ya. Dari Riau, harusnya kemarin ya saya tunggu Ibu. Ya. Jangan-jangan tunggu P21 baru pulang ya? Ya, karena kalau saya hadir di sana P21 nanti seolah-olah saya yang dianggap intervensi. Ngintip-ngintip gitu ya? Ngintip-ngintip, intervensi. Oke. Masa saya bisa intervensi? Ya, intinya Bu Eli ini hari ini tadi mendarat jam berapa Bu? Jam 10. Jam 10 langsung ke Bidakara. Bidakara. Dari Bidakara ke sini. Bukan ke Oh, itu. ke itu dulu. Ada preskon dari Ade Darmawan. Ade Darmawan. Ya. Oh, Ibu hadir? Hadir. Oke. Diundang dari Ade Darmawan langsung ke sini. Oh, diundang sama Ade Darmawan. Kenapa diundangkan Ibu nggak masuk ke grup relawan Jokowi? Sebagai praktisi hukum. Oh, praktisi hukum yang selama Dia ini menganggap saya adalah korban bulian daripada Roy Suryo. Belakangan ini Roy Suryo kan tidak ada momen, tidak ada bahan. Jadi saya lah yang jadi bulian, kehabisan bahan dia. Saya dibilang nenek lampir, saya bilang pembohong, caleg gagal gitu. Makanya tadi Ibu menangis ya di preskon itu ya? Ya sedikit inilah, nangis itu luapan perasaan saya, apakah Ekspresi saya harus campur aduk ya? bahagia, seneng dengan adanya P21 ini, atau saya harus sedih gitu. Kalau secara manusiawi, nurani saya sedih. Tapi secara nyata saya menyatakan saya senang dan bahagia. Karena apa yang saya sampaikan bukan kebohongan, kebenaran Ya, gitu. ini pembuktian ya? Maksudnya ya pembuktian lah bahwa yang selama ini disampaikan itu bukan omong kosong. Bukan atau omong kosong. Istilah si Abdul Ghafur bukan tebak-tebak buah manggis. Terbukti. Walaupun memang sempat beberapa kali. Sebenarnya pengacara mereka seperti Ghafur, ya seperti Aka, itu mereka apakah pengacara itu ingin menyusun narasi-narasi untuk statement, bukan menyusun langkah-langkah instrumen hukum itu, memberikan edukasi terhadap klien kita, apa yang harus setidaknya meringankan klien kita, bukan harus ikut melebihi dari klien itu sendiri gitu. Jadi dalam hal ini saya melihat mereka mencari momen-momen untuk up diri saja, bukan tentang perkara dengan tujuan awal gitu. Nah, kemarin Ibu pas berita P21 Ibu masih di Riau ya? Ya. Apa yang pertama Ibu sampaikan ketika dengar itu? Saya menjerit histeris. Loh, Pak, akhirnya P21 gitu. Oh gitu. Saya panggil suami saya. Karena pagi itu suami saya mendengar statement dari Pak Ugroseno. Oh. Jadi terus dan belakang ini kan foto saya yang saya menjadi bulian dari mereka gitu. Saya mencoba bersabar dengan ketika dia menyampaikan ini bohong katanya. Nah, ini caleg gagal katanya. Ini adalah nenek lampir katanya.
saya mencoba tersenyum gitu. Cuman karena keluarga saya juga terbawa emosional, Hmm. saya nggak bisa juga tidak bersikap gitu. Di dalam hal ini saya dibilang nenek lampir, sebenarnya itu penghinaan. Boleh dong saya bilang dia genderuwo, apa namanya? Genderuwo. Genderuwo. Nah, kalau kita memberikan gelar sama orang seperti itu kita ucapkan juga apa dia nggak sakit hati gitu. Hmm. Nah, bukan kita nggak bisa, apa yang dia lakukan kita bisa kok seperti itu, tapi apakah kita sama gilanya? Kan tidak. Hmm. Nah, dibilang saya caleg gagal, ada presiden gagal, ada gubernur gagal, ada bupati gagal, caleg gagal, apakah itu sebuah hina? Kan tidak. Kita kan berkompetisi, apalagi kita nih seorang perempuan yang mencukupi kuota dari partai gitu. Hmm. Nah, kita tidak fight dengan biaya turun ke dapil-dapil Ya. itu untuk kita tidak punya uang banyak, tentu kita nggak Ya. berbuat. Hmm. Cuman kita memenuhi kuota aja. Dia bilang saya caleg gagal, dia ketawa-ketawa, padahal di sampingnya itu adalah Pak Ugro Seno. Hmm. Pak Ugro Seno langsung diam, pura-pura pegang HP. Padahal Pak Ugro Seno itu juga caleg gagal. Nah, Oh. Pak Ugro Seno ini dia caleg ketika di Sumut. Padahal dia adalah Kapolda Sumut. Hmm. Cuman dapat suara 1.200. Saya masih 23 ribuan. Alhamdulillah di atas puluhan lah saya. Padahal saya hanya orang tua kampung. Dan saya lebih enak jadi pengacara karena saya mengatur diri. Saya punya law firm sendiri, kantor sendiri. Kerja kita yang ngatur gitu. Kalau saya punya perusahaan kan harus punya modal yang besar. Hmm. Nah, kalau saya jadi dewan kan saya Mengeluarkan modal besar. mengeluarkan modal besar. Tentu akan menarik modal besar, saya akan salah kaprah. Hmm. Terus banyak itu anggota DPR yang tidak tahu karena dia punya uang, dia bisa beli suara sehingga dia salah kaprah dalam ini, akhirnya penjara juga gitu. Oke. Dan memang Bu Eli karena memang banyak fakta atau peristiwa yang muncul dari Bu Eli, ya kan, misalnya Bang Egy lah ya, Bang Egy yang kemudian RJ, itu kan ada Bu Eli di balik RJ itu yang mungkin membuat Roy dan teman-teman tuh merasa Nggak suka sama saya. nggak suka, karena yang tadinya satu gerbong, terus banyak peristiwa-peristiwa, banyak fakta yang muncul ke permukaan itu kan dari Bu Eli. Setelah setelah peristiwa Bang Egy Sujana sebenarnya. Tapi Iya, kita coba kembali ke P21 ini Bu. Kan mungkin sehari sebelum P21 itu Roy sempat marah lah. Karena podcast kita. Saya juga waktu itu mau telepon, Bu ini gimana kok saya dibawa-bawa. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya ini kita bisa clearin nggak? oh sangat. Iya, soal Twitternya Bang Roy itu kan. Iya, saya sebagai praktisi hukum tahu apa yang harus saya sampaikan dan apa-apa yang harus saya ungkapkan itu tuh tentu akan dapat saya pertanggungjawabkan. Karena makanya saya selalu gagap karena saya ingin menjaga lisannya gitu. Kadang-kadang ada yang membuat ini belum pantas disampaikan, tapi saya akan sampaikan agar mereka itu clue sebenarnya saya sampaikan agar mereka tahu diri gitu. Ya, kenapa saya bilang itu clue? Contohnya P21 itu pasti ada 1000%. Itu kan harusnya mereka benah diri gitu. Cepat-cepat supaya jangan tambah dalam gitu. Jangan jangan gali lubang terus gitu. Efek jerahnya di mana gitu. Mereka akan merasa kita ini enggak ada apa-apanya. Yang benar itu mereka. Kayaknya mereka punya dunia yang mengatur itu dia gitu. Oh, ini bukan ini saya, ini bukan ini saya. Yang statement yang kita sampaikan bahwa 2020 itu benar adanya. Dapat saya pertanggungjawabkan dengan pembuktian dengan akun-akun yang milik mereka. Saya udah pegang dari Rijan, dari Andi Aswan. Makanya saya berani statement gitu. Ya, bahwa 2020 itu dia sudah ada
Sehingga Postingan. ya dia menyampaikan, kan dia bongkar itu. Katanya itu cuman karena akun Stupa itu ya? Stupa. Ya, tapi di dalam akun Stupa itu juga berjalan. Kenapa akun Stupa itu dia miripkan dengan Jokowi kan, waktu itu kan. Kan Hmm. mirip Pak Jokowi, dilihatkannya lah ijazah palsu Pak Jokowi itu, sudah ada gitu. Nah Oke. seharusnya dia bisa kena pasal berlapis. Kalau dia mengungkapkan itu 2020, laporan Pak Jokowi dari mana dia dapat? Kalau yang dari Yang diajukan Bang Egy itu? bukan, Bang Egy ijazah SMP, Hmm. SMA. Ya. Yang ijazah S1 2020. Dari mana dia dapat? Harusnya Pak Jokowi tanya, siapa yang mengizinkan kau mengakses itu? Mengakses. Baru dia kena pasal berlapis. 12 tahun, 24 tahun, seumur hidup pun bisa. Soal perlindungan Kita data bukan pribadi ya? membela Pak Jokowi dengan angkat telur atau siapa. Saya nggak siapa-siapa di mata Pak Jokowi. Ini soal fakta hukum. Ini soal fakta hukum. Gregetnya kita agar bangsa kita ini mengerti dengan hukum itu seperti apa gitu. Jadi jangan merasa hukum itu hanya sekedar cuap-cuap, kicau-kicau mania itu ya kan. Seperti yang sekarang lagi ngetren gitu ya. Kicau mania. Nah, kicau mania. Jadi itu yang jangan merasa, oh ini saya dengan saya seperti ini, saya laris. Dipanggil dari TV ke TV. Tambah menjadi-jadi. Bukannya dia introspeksi diri, sudah dikasih jangka waktu setahun ini, apa langkah hukum yang harus dilakukan? Kepatutan, kepantasan dan keelokannya itu ada enggak? Kok kayak nyeruduk aja kayak main bom-bom kar gitu. Anak kecil main bom-bom kar, tabrak-tabrak. Akhirnya dia sendiri kejepit dalam persoalan gitu. Oke. Jadi selama ini Kan mereka kasihan kita nengok cara mereka berpikir. Dia pelihara kebodohannya gitu. Jadi mereka malah kasihan sama Bu Eli yang ya, katanya. ya hari ini saya membalas gitu. Sebenarnya ini yang saya elakkan gitu. Saya nggak akan pernah mencoba menuding-nuding. Tapi kalau sudah keterlaluan, hari ini saya sampaikan. Jadi kicau mania itu dibungkam dengan akan ditahannya. Kita akan minta kepada pihak yang berwajib, dia harus tahan. Itu demi berjalannya sidang dengan tenang dan baik. Oke. Kemudian Ibu pasti sudah dengar bagaimana respon Roy, Refli, kalau nggak salah ada Pak Ugro juga di situ ya, sama Abdul Gofur. Mereka mempersoalkan kenapa perkara sebesar ini disampaikannya seperti sambil lalu. Jadi seolah-olah ya penting nggak penting lah gitu. Kalau nggak ditanya nggak dijawab kan. Dan itu yang mereka persoalkan. Nggak ada referensi soal dokumen acuan yang nggak ditunjukkan, kapan berkas itu dikembalikan, kapan jaksa mengatakan itu P21, nggak ada. Dan menurut mereka ini belum merasa bahwa ini P21. Inilah kita berpikir kok mereka nggak malu. Mereka hanya mengerti tapi tidak paham. Ya, mereka mencoba mencari, membuka buku, apa AI, apa Google. Mereka hanya menghafal rentetan itu. Sehingga dia tidak bisa memaknai dengan memahami apa yang sebenarnya. Mereka bilang itu ada pengacaranya menyampaikan kepada saya bahwa itu tidak akan ditahan. Karena saya sebagai pengacara akan menyampaikan bahwa itu KUHP baru. Nah, siapa dia yang menentukan penetapan KUHP itu ketika penyidikan dan penyelidikan itu? Itu ranahnya penyidik. Nanti jika kita dalam bentuk tidak puas dengan hasil itu, buat laporan propam. Atau beri keberatan. Atau rapid. Semua nggak dilakukan. Ujuk-ujuk sekarang mau nuntut, mau buat argumen, nggak bisa. Silakan di pengadilan, ya, silakan di pengadilan. Nggak bisa lagi dirubah-rubah karena sudah P21.
Seperti yang pertanyaan tadi, apa yang dikatakan P21? Kita kan ada tahapan, ada sprint, katanya kemarin Ada 2 ngomong sprindik. sprindik. Sprindik itu untuk internal, surat perintah ya, mungkin dari Penyidik utama. Kanit Ya. ke penyidik, ini tolong dirapikan, ini tolong dikurangi, ini tolong ditambahkan. Contoh, mereka kan sedang revisi. Harusnya Maret ini sudah bisa diumumkan. Tapi tiba-tiba RJ Rismond tentu dirubah lagi dokumen. Dibongkar berkasnya. Dibongkar berkas. Tadinya keterkaitan 3 rangkai, dibuang 1 karena sudah menyelamatkan diri, tahu diri, sudah dimaafkan, udah selesai, udah bebas dari persoalan. Tentu yang berdua ini tinggal terkaitan berdua. Kesaksian atau apa, pasti namanya akan keterkaitan dengan sebuah penelitian tersebut. Yang konon kabarnya kita nggak bisa bilang dia peneliti abal-abal sih enggak, cuman legal standingnya nggak ada, tidak kredibilitas. Ya, sebagai peneliti tidak punya sertifikasi dan tidak ada kredibilitasnya, tidak ada yang menyatakan bahwa dia itu peneliti, tidak ada gitu. Peneliti itu kan ada diakui oleh setingkat dari kita, profesor atau kampus kita atau orang yang membutuhkan, kan ada syarat-syaratnya. Jangan merasa ini menurut saya, menurut kamu nggak benar, menurut saya yang benar, nggak boleh. Makanya sesuai maaf, di dalam Islam itu setan itu semuanya mengerti dan tahu. Cuman dia nggak bisa. Yang nggak diakui setan itu kelebihan orang. Saya lebih baik dari kamu. Itulah setan. Jadi dia merasa semuanya lebih baik orang. Semua orang tidak ada apa-apanya. Orang direndahkan, orang dihina, dibuli-buli, diketawain. Pakai buka baju, wayang. Itu kan luar biasa. Kayaknya dia sudah nggak punya kontrol gitu. Kayaknya dia sudah tidak punya batasan. Dialah segalanya. Makanya saya bilang seolah-olah dia dewa kebenaran gitu. Nah disinilah kita, hari ini saya melakukan statement seperti ini dengan semangat yang tadi saya sampaikan, seneng gitu. Agar ada efek jera dengan orang-orang seperti ini gitu. Karena ini bisa jadi pembelajaran bagi banyak orang ya Bu. Banyak orang. Supaya tidak ada Roy yang lain. Kalau ada Royce apa namanya? Troya. Bukan, mobil yang mewah mahal. Oh, Rolls Royce. Nah, kalau Rolls Royce itu nggak apa-apa. Ini kalau Roy begini pakai panci lagi kan. Jadi kan gitu. Jadi kita dihinanya caleg gagal. Yang hina itu menteri panci ditahan lagi. Ya kan? Jadi pidana. Makanya kalau besok dia dipidana boleh dong residivis. Oh, itu termasuk iya, dengan perbuatan yang sama berulang-ulang. Hal yang memberatkan. Memberatkan gitu. Makanya dia tidak mungkin untuk mendapatkan RJ itu. Nah, kalau Tifa masih ada kemungkinan. Tapi kalau sekarang udah tertutup. Kalau memang ada dalam KUHP itu bisa RJ di kejaksaan. Tapi kan ada penetapan dari pengadilan. Nah, paling mereka mengadakan gugat intervensi gitu. Atau sebelum masuk pada pokok perkara gitu. Memang harus ada mediasi atau apa sebelumnya gitu, bisa. Tapi kan beda dengan yang dilakukan oleh Rismond. Seberat apapun Rismond enggak sulit gitu. Karena masih dalam keadaan pengembangan perkara itu, masih di dalam ranahnya Polda gitu, penyidik gitu. Yang bermohon kepada kejaksaan bahwa ini sudah ditarik sama Pak Jokowi. Terus dikasih tahulah sama pengadilan. Jadi bukan penetapan gitu ya, bukan harus melalui sidang intervensi. Oh, jadi sifatnya informasi aja itu ke pengadilan. Ya, informasi untuk memberikan bahwa syarat-syarat sudah terpenuhi. Terus kepada kejaksaan. Kalau di kejaksaan ya ada penetapan dari pengadilan. Harus dalam menjalankan sebelum masuk pada pokok perkara itu bisa gugat intervensi.
Oke. Mhm. Bu, soal P21 ini kan saya pikir sudah selesai lah, apapun komentar Roy dan teman-teman soal cara penyampaiannya, kok sambil lalu, nggak spesifik, nggak ini. Ini maaf, kenapa dia bilang tidak spesifik? Perkara ini sudah tidak seksi, nggak perlu digadang-gadangkan. P21 itu sudah lama, udah 2 minggu yang lalu. P21 itu kan penyampaian dari institusi Kepolisian, JPU kepada kejaksaan, pihak kepolisian, jaksa kepada polisi polisi mengumumkan menyampaikan sudah lengkap berkasnya. berkasnya. Nah, formulirnya itu namanya P21. Oh, jadi P21 Itu formulir. istilah administratif Iya, antara dari kejaksaan ya. Iya, mau dibuka ini pasal ini tanggal segini, nggak perlu juga, biar jaksa nanti. Oh. Ya kan? Yang penting kata jaksa sudah memenuhi barang bukti, alat bukti semua sudah oke. Nggak akan ada dirubah-rubah lagi, sudah urusan dia tinggal tahap 2. Ya. Nah, bagaimana cara mereka mau menyampaikan itu urusan Polda. Oke. Apakah dia rilis spesial? Saya lihat mungkin Polda sudah nggak begitu penting karena sebentar lagi juga nggak urusan mereka. Kalau P21-nya udah clear, kan sebentar lagi dia udah lepas tangan. Nah, makanya di dalam statement itu, di dalam rilis mereka tentang putusan yang di sidang PN itu, ada pertanyaan dia jawab. P21 itu sudah ada dan sudah memenuhi. Itulah etikanya sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Imam gitu. Oke, kemudian Bu, orang kan bertanya ini, selama 1 tahun mereka jadi tersangka lah ya. Mereka bebas kemana-mana, mengulangi semua pernyataan-pernyataan mereka yang tentang ijazah Pak Jokowi itu masih menyindir-nyindir. Kemudian setelah P21, apakah hal itu akan terus dibiarkan? Setelah P21, tentu mereka udah nggak bisa lagi seperti itu. Kalau dalam ini ya, di dalam pendapat hukum saya, dia ditahan supaya persidangan ini lancar, tidak dia bermanuver-manuver, tidak ini indikasi banyak ya, banyak pendapat-pendapat, banyak hal yang akan dilakukannya. Kayak kemarin itu dilakukannya kemana-mana, padahal gampang. Harusnya dia mempertanyakan kepada penyidik kepada ini. Apakah penyidik pernah menawarkan SP3? Harusnya ada. Dalam etikanya ada. Jadi ketika ada penawaran, mereka menjadikan olok-olokan. Kita ditawar oleh polisi. Kita ditawar oleh orang ini. Padahal itu demi kepentingan dia. Kalau memang dia mengerti. Saya tantang. Saya siap di penjara. Ketika ditawarkan justru mereka merasa di atas angin gitu. Tapi memang kelihatan dari awal sih, dari pertama kita wawancara setelah pulang dari Solo, terus kita juga wawancara waktu itu SP3-nya Bang Egy keluar ya kan, sebelum Ibu ke bandara mau antar Bang Egy ke Singapura ya waktu itu ya? Iya, ke Malaysia. Penang. Kita juga dari awal Ibu udah meyakinkan bahwa perkara ini nggak mungkin dihentikan karena unsur-unsur. Cuma kan selama ini dikipas-kipasi terus di berbagai diskusi kan. Yang disampaikan Pak Ugro itu kan ada bahasa-bahasa yang membahayakan. Misalnya kalau memang ada P21, saya belajar sama penyidik dan saya belajar sama JPU. Yang lebih bahaya lagi, kalau P21 itu ada, ini Indonesia mafia hukum. Kita akan laporkan kepada Mahkamah Internasional. Seorang penegak hukum nomor 2 di bangsa ini berani ngomong seperti itu demi prinsip. Kita tahu kehadiran Pak Ugro mendampingi mereka itu ada nilai politik. Kita tahu hukum itu memang seiring dengan politik. Beririsan. Lahirnya hukum itu banyak dengan politik. Tapi jangan hukum dipolitisir.
ketika kita mendampakkan hukum itu dikolaborasi dengan politik saat ini dengan perkara Pak Jokowi ini, itu tidak etis, tidak bisa. Ibarat air Ya. dengan minyak, politik ya politik, hukum ya hukum. Kalau politik itu kepentingan, kita kan menyampaikan Ya. kepentingan itu tidak ada yang abadi. Ya, betul. Yang abadi itu tetap kepentingan. Teman tuh nggak ada yang abadi. Teman atau apapun nggak ada yang abadi. Yang abadi itu kepentingan. Ya. Namun kalau kita melihat pada hukum itu harus ada kepastian. Tegak lurus dia. Tegak lurus, yes or not. Ya kan? Iya. Terus ini yang dikatakan hukum. Tentu harus dipilah. Walaupun ada yang menyampaikan ada backing. Hukum nggak bisa di-backing. Siapa yang bisa membacking Sambo? Nggak ada. Buat perbandingan itu kemarin. Perbandingan itu luar biasa. Banyak. Siapa yang bisa membacking Sultan Batu Gana? Banyak, kita harus lihat. Iya, kalau kita itu belajar hidup ini. Ada contoh-contoh yang membuat kita harus mawas diri. Nah, saya menyampaikan itu karena ada clue-clue yang harus saya sampaikan pada mereka. Harusnya mereka introspeksi gitu. Bukannya nantang saya, menghina saya, membuli saya. Nah, ibu jadi korban. Jadi korban. Nah, padahal ibu juga secara posisi kan bukan lawyernya Jokowi. Kan? Bukan. Jadi selama ini yang disampaikan itu adalah lebih ke pendapat hukum. Pendapat hukum. Karena gimana saya menyatakan pendapat hukum? Ketika pengembalian berkas dengan bahasa untuk melengkapi, bukan ditolak. Kalau ditolak baru SP3. Berarti tidak ada mensria di situ, tidak bisa tersangka dia. Yang dikatakan tersangka ini kan ada mensria, ada kejahatan di situ. Apa kejahatan? Menghina sehina-hinanya, mencaci maki, memfitnah, berulang-ulang. Nah itu, kalau sudah tersangka, sulit dikatakan untuk di SP3 kalau tidak RJ. Pasti harus ditembus melalui jalan P21. Maksudnya kalau berkas itu kemarin dikirim ke kejaksaan, terus kejaksaan pulangin aja tanpa petunjuk, paksa tolak, berarti SP3 dong perkaranya kan? Perkaranya di-close. Di-close, tapi ini kan dibalikin dengan petunjuk. Dengan petunjuk perbaiki. Oke. Ada yang kurang. Nah, contohnya ya, saya mempertanyakan, mereka bertanya ke kejaksaan, kita boleh dong tanya, emang kita nggak punya juga, teman-teman di sana punya. Kita tanya, mungkin ya pihak kepolisian mendapatkan barang bukti, alat bukti seperti video yang diajukan oleh Pak Jokowi dengan 38 bukti. Kan kita tahu kenapa. Itu kan sama dengan Bang Egy, dengan yang lain. Kan kita melihat itu, bukti video itu. Oh ini yang menjadikan persoalan ini. Kemudian dari ucapan menjadi tulisan. Kemudian dinarasikan menit kesekian mana yang fitnah, mana yang penghinaan. Itu kan gak gampang. Satu orang itu bermap-map itu. Berbundel-bundel gitu. Masing-masing ya? Masing-masing. Udah hampir mateng? RJ Rismon. Bongkar lagi. RJ Rismon ini yang buat mereka sebenarnya bekerja keras. Bukan di tempat. Kenapa kerja keras? Karena sudah hampir final, sudah mau tahap 2. Jadi udah hampir tahap 2. Jadi menurut Rismon mungkin kalau dia tidak cepat, hampir telat dia. Masuk gitu. juga dia ya? Iya. Mungkin kalau P21 sekarang kan nggak bisa lagi dia RJ kepolisian. Sudah di tangan kejaksaan. Ya kan? Nggak bisa di kepolisian lagi untuk RJ. Kalau di kejaksaan nggak bisa RJ lagi, Bu? Bisa. Oh masih bisa ya? RJ itu dengan proses yang berbeda gitu. Tapi kalau udah sampai di kejaksaan itu yang saya bilang gugat intervensi. Oh bukan RJ lagi. Sulit. Boleh saya katakan 80% kecil kemungkinan untuk bisa RJ. Untuk RJ? Ya. Oke, kecuali mereka melakukan gugatan intervensi.
Gugatan intervensi. Pra peradilan masih boleh? Sudah Nggak tidak? ada, gugatan intervensi lagi. Pra peradilan udah habis. Oh, di pra peradilan di tahap penyelidikan, penyidikan. Pra peradilan itu sebelum masih di tangan kepolisian, yang diprapitnya itu adalah penyidik tadi. Cara penyidik yang tidak tepat, ini laporkan banyak tempatnya. Tapi di sekitar kepolisian, jangan mereka bermanuver kepada Si A, si B, DPR. di luar Di orang-orang yang luar terlibat konteks dalam itu iya. perkara ini ya. Iya, kalau dia melakukan manuver ke DPR, itu kan namanya atensi publik. Perkara ini tidak atensi publik. Seperti Alfredo kemarin ya, atensi publik turun tangan Menteri Yusril Iza Mahendra. DPR akhirnya Alfredo dibebaskan. Contoh ya aktivis yang kemarin ya, anak muda itu ya. Nah, kalau mereka ini kan tidak atensi publik, cuman mereka menjadi konsumsi publik. Yang dipublikasi oleh mereka sendiri. Ini harus dipahami. Ya, harus dibedain ya. Bedain. Berarti atensi publik dan opini publik atau konsumsi menggiring publik, opini dikonsumsi untuk publik gitu. Tidak mengarah ke aksi yang kayak mahasiswa Bukan. ada yang datang melakukan. Dari 280 atau 270 juta umat penduduk Indonesia ini, kalaupun sejuta itu 0% baru tuh. 0,1%. Ini 20.000 pun nggak cukup. Berarti nggak bisa mereka. Dukungan untuk mereka. Ini nggak bisa mereka bilang itu atensi publik. Nggak bisa. Cuman pihak kepolisian, pihak kejaksaan ekstra hati-hati. Karena menjadi framing, menjadi bahan untuk dia bikin opini terhadap publik yang digiring. Jadi mereka membuat giringan opini agar dikonsumsi publik. Iya, prinsipnya kan ada itu prinsip orang-orang post-truth itu loh Bu, yang kebohongan yang diulang-ulang itu akan dianggap sebagai kebenaran. Dan terbukti ya, yang awal-awalnya tadi ragu karena diulang terus dengan argumentasi yang ini, akhirnya banyak orang percaya. Jadi begini, benar salah itu bukan dari sebuah persoalan. Ketika etika kita dan moral sudah tidak seimbang dengan sikap perbuatan itu, dengan persoalan itu, yang itu berarti kita yang tidak benar gitu. Ya kan? Contoh, kita udah bilang kita salah nih. Maaf, saya tadi salah ambil, salah bawa. Terus kita udah bilang itu salah bawa. Kita kan salah. Datang dibully. Akhirnya orang pro kepada kita yang salah tadi. Orang jadi, maaf kalau saya bilang jijik kan terlalu arogan. Muak, bosan. Apalagi itu lagi yang diulang, itu lagi. Seperti statement dia itu. Dia bilang, saya dapat dari Sandi. Kalau Sandi, dokumen Sandi, itu diakui oleh Pak Jokowi. Dan ingat, ijazah Pak Jokowi itu, yang saya lihat di Polda Metro Jaya itu sudah dimakan rayap. Oh, di bagian bawahnya. Bagian bawahnya. Ini mereka membawa, nggak ada yang kena rayap. Berarti itu dari mana mereka dapat? Inilah Pak Jokowi kalau bisa tanya, lu dari mana dapat? Ini berlapis ini. Pak Jokowi ini orangnya baik, negarawan lah ya. Dia mencontohkan kepada kita apa itu sabar. Apa itu bisa, kalau sudah kafah dengan sabar, itu luar biasa. Itu yang tidak dimiliki oleh Roy. Jadi kembali ke tadi pertanyaan saya Bu, menurut Ibu ini secara hukum ya, murni hukum, terlepas dari mereka sering membuli Ibu, artinya unsur sentimen gak ada. Menurut Ibu dari perjalanan kasus ini yang mereka setahun jadi tersangka tapi gak ditahan, setelah P21 ini dari segi kacamata hukum murni ini harusnya ditahan atau enggak? Silahkan tuntut yang pandai ngomong bahwa ini tidak akan ada P21. Makanya dia dimodalin gitu. Siapa yang jamin bahwa ini tidak P21? Ada. Orang pemerintah. Harapan kita ditahan agar kicau-kicau mania ini dibungkam.
Pasti kita pengen ekspresi. mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.